Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, ada suatu kisah yang saya saksikan sendiri, saya alami dan saya lihat, yaitu sebuah pemandangan yang sangat unik. Di tengah keramaian lalu lintas, ada seorang ayah yang membawa kendaraan tidak menggunakan helm. Dan dia sedang membonceng anaknya yang sudah cukup dewasa. Kemudian ketika dia diberhentikan oleh polisi dan dinasihati bahwa ini adalah jalur yang mengharuskan seseorang pakai helm. Tetapi ketika dinasehati, sang bapak kemudian memberikan jawaban yang tidak baik, bahkan menghardik dan memarahi polisi tersebut. Padahal dalam hal ini kita tahu bahwa bapak ini yang salah karena dia melewati jalur yang ramai dan mewajibkan untuk tertib lalu lintas. Sehingga terjadi cekcok, dan itu cekcok yang langsung dilihat oleh seorang anak. Bagaimana sikap bapaknya dan bagaimana sikap polisi menasehati bapaknya. Dari kisah ini, saya ingin memberikan 3 ilmu, teman-teman yang dimuliakan Allah. Yang pertama bahwa seringkali kita hidup ini, kita selalu dan kadang tanpa kita sadari, kita memberi contoh yang kurang baik kepada anak kita. Sering kita memberikan contoh yang kurang baik kepada anak kita dalam melanggar sebuah aturan kehidupan, melanggar aturan norma-norma kehidupan, tidak menyelesaikan soal-soal kehidupan dengan baik untuk ditonton oleh anak-anak kita. Saya sendiri itu memiliki anak yang kecil. Setiap kali pergi saya menggunakan helm dan dia pun menggunakan helm. Kemudian saya jelaskan, walaupun kamu masih kecil, tetapi konsekuensi kamu berkendaraan atau numpang di kendaraan, kamu harus menggunakan helm. Supaya suatu saat nanti anak ini akan tumbuh dan dia akan mengatakan, ayahku tertib aturan. Saudaraku kaum muslimin, ada 3 ilmu yang saya sampaikan dari kisah tadi. Yang pertama adalah, masih banyak di antara kita itu adalah minim kesadaran tentang mengikuti aturan kehidupan. Itu yang terjadi. Seperti misalnya kita tinggal di pondok pesantren, anak kita di pesantren, atau anak kita di sekolah, maka seringkali kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, seringkali bahkan yang melanggar aturan itu adalah orang tuanya. Seringkali anak kita ini melihat dan menyaksikan bagaimana ayah dan ibunya itu melanggar aturan. Sehingga anaknya pun mengatakan dalam hatinya, kenapa ayahku, kenapa ibuku menjadi pelopor sebuah pelanggaran. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi seorang ayah yang hebat, menjadi seorang ibu yang hebat, atau menjadi orang tua yang hebat, maka sering-seringlah memberikan contoh kepada anak kita bagaimana kita tertib aturan. Dan aturan apa saja itu? Apakah aturan anak kita tinggal di pesantren, anak kita tinggal di sekolah, atau aturan kita bekerja, aturan kita berlalu lintas, aturan apa saja yang dibuat orang lain, dan kita berada di tempat itu, maka seharusnya kita bisa mengikuti aturan itu. Dimanapun kita berada, tertiblah dengan aturan, dan pertontonkanlah kehidupan karaktermu kepada anakmu. Kemudian yang kedua, seringkali saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita menjadi manusia, seringkali kita salah melanggar aturan, tapi kita selalu merasa benar. Ini problem dan ini penyakit. Ini sebuah kesalahan. Ketika kita sudah salah, tetapi kita masih merasa benar. Sama dengan ketika kita sering mungkin di dunia pendidikan, atau di dunia pesantren, atau di sekolah, atau di tempat kerja, atau lalu lintas. Seringkali kita sebenarnya salah, kita yang menyelisihi aturan, tetapi kita sendiri selalu merasa benar. Dan ini suatu hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, saudaraku muslimin, semua konsep hidup, semua apapun yang kita kerjakan di dalam agama Islam, itu sebenarnya mengantarkan kita menjadi karakter yang disiplin. Bagaimana kita sholat, disiplin. Bagaimana kita puasa, kita disiplin. Bagaimana kita melaksanakan ibadah umroh, kita akan disiplin. Semua ibadah yang dikerjakan itu semua mengantarkan kita menjadi pribadi yang disiplin dan pribadi yang tidak melanggar sebuah aturan. Maka kalau kita lihat sholat, tertib. Dari awal kita takbir sampai tahiyat sampai salam, itu mengantarkan manusia tertib dan tidak menyelisihi aturan rukun-rukunnya. Tertib. Bagaimana kita berwudu, syaratnya harus tertib. Bagaimana kita umroh, kita harus tertib. Maka jadilah orang yang tertib, jadilah orang yang disiplin, dan jadilah orang yang selalu mengikuti aturan, dan pertontonkan hidupmu kepada generasi berikutnya bahwa engkau adalah generasi yang disiplin, sehingga generasi kita yang akan kita tinggal menjadi generasi yang disiplin, sehingga kemudian hari nanti Indonesia akan diisi oleh orang-orang yang disiplin. Barakallahu fikum.